Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allah bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita kesehatan, motivasi untuk datang ke rumahnya Ia sebagai merealisasikan iman dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi Imam baca surah Asy-Syams ya. Sering juga dibaca, mungkin sebulan sekali. Surah ini di antara surah yang penting kita semak ya. Semuanya penting sebenarnya. Lain-lain kepentingan. Di sini di antara fokus utamanya tentang diri ataupun jiwa ataupun nafsu. Subhanallah. Seperti biasa bagus kita baca sama-sama ya. Ambil fadilat membaca surah ini. Jangan lupa bahwa bila baca surah Al-Quran, bacaan kita dinilai per ayat dan per huruf. Di sini ayatnya 15, berarti imbalannya 15 unit kendaraan mewah di zaman Rasulullah SAW. Kalau dikira huruf Asy-Syams ini 249 huruf, berarti nilainya kali 10 ya, 2490. Belum lagi ditambah dengan surah Al-Insyirah ataupun Alam Nashrah. Baiklah, halaman 595 surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wasyamsi waduhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Surah Asy-Syara atau Al-Insyirah 8 ayat.
dicampur dengan 15 berarti 23 ya, 23 ayat. Kemudian dia punya huruf al-insyirah, bismillahirrahmanirrahim 102 tambah 249, subhanallah 351. Subhanallah. Baik. Dalam surah Asy-Syams sumpah yang paling banyak dalam Quran ya. Surah Asy-Syams sumpah yang paling banyak dalam Quran. Allah bersumpah dalam 7 ayat. Bersumpah dengan Asy-Syams, dengan matahari. Bersumpah dengan qamar, bulan. Bersumpah dengan siang, wan nahar. Bersumpah dengan malam, wal lail. Bersumpah dengan langit, was sama. Bersumpah dengan bumi, wal ard. Bersumpah dengan nafsu ataupun jiwa, wa nafsin. 7 ayat. Dalam satu ayat ada lagi disebut berulang kali seperti wasyamsi wa duhaha, was-sama'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha. Ada yang satu ayat itu 2 sumpah. Dalam bahasa Al-Quran bila ada sumpah menunjukkan ada benda yang penting dan sangat penting. Apalagi di sini sumpahnya berulang kali disebut. Penekanannya apa? Yang dinyatakan sesudah sumpah dalam bahasa Al-Quran dikatakan jawabul qasam. Message yang mau disebut sesudah sumpah nanti apa? Qad aflaha man zakkaha. Itu message pentingnya di sini. Maka Rasulullah SAW bila baca ayat ini kita selalu sebut ya, baginda akan spontan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Baginda spontan. Dalam ayat lain ada juga selalu baginda membaca doa bila baca suatu surah ataupun satu ayat. Sahabat-sahabat juga begitu. Direspon dengan doa. Apa doanya tadi? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Apa maksud doa itu? Maksud doa itu kita minta kepada Allah agar Allah itu membantu kita mengurus nafsu. Ini tajuknya tajuk nafsu ya. Tajuknya tajuk nafsu. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah, berjayalah, sukseslah orang yang mentazkiyahkan nafsunya. Nah, ini istilah lagi ya, tazkiyah. Nah, tazkiyah sudah masuk dalam kamus Melayu, tapi penyerapannya belum meluas karena masih banyak orang belum belajar. Tazkiyah dia ada 3 makna. Satu perkataan 3 makna. Itu uniknya bahasa Arab ini. Kadang ada 4, kadang ada lebih. Satu lawan 1 ada, 1 lawan 2 ada, 1 lawan 3 ada. Nah, ini paling kurang maknanya ada 3. Ini belajar bahasa dan belajar tadabbur juga ya. Zakka maknanya membersih. Bila sudah bersih dia akan meningkat. Mana nama bertambah meningkat. Kemudian dia akan terpuji. Ats-tsana. Jadi maknanya bersih, meningkat, terpuji. Orang itu bila dia berusaha membersihkan jiwanya, dirinya, nafsunya, dia akan meningkat. Meningkat. Bulan Ramadan sebenarnya bulan tazkiyah ya. Bulan Ramadan bulan kita membersihkan
diri kita, jiwa kita, hati kita, akhlak kita. Bila orang itu sudah bersih, dia akan meningkat dan dia akan dipuji. Walaupun dia tidak minta dipuji, dia akan disanjung oleh Allah, disanjung oleh malaikat. Ada kalanya disanjung oleh makhluk. Tazkiyah makna membersih, mengembangkan, meningkatkan, memajukan, dan makna terpuji. Subhanallah. Kemudian bila kita bicara tentang tazkiyah, kita perlu juga tengok lawannya. Lawannya apa? Lawannya kalau di sini tadsiyah. Zakka lawannya dassa. Zakka lawannya dassa. Zakka ayat 9, dassa ayat 10. Qad aflaha man zakkaha. Berjaya, beruntung orang yang mentazkiyahkan dirinya. Wa qad khaba man dassa. Gagal, hampa orang yang mengotori. Tadsiyah dia tak masuk dalam bahasa Melayu, tapi boleh dimasukkan sebenarnya ya. Karena tazkiyah sudah masuk. Kenapa tadsiyah tidak dimasukkan? Boleh kita coba serapkan secara bertahap. Kalau orang itu bertazkiyah, dia akan untung. Biasanya yang mau datang ke masjid itu orang yang sudah berusaha mentazkiyahkan dirinya, membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Orangnya sudah bertaubat, maka ringan langkahnya ke masjid. Kenapa ada orang yang berat langkahnya ke masjid? Dia belum membersihkan lagi. Subhanallah. Mereka belum memikirkan untuk membersihkan hatinya, jiwanya, dirinya. Malah mengotori. Dasa itu mengotori dan menyembunyikan, menimbun, menapukkan. Makna menyembunyi. Dasa. Zakka lawannya dasa. Aflaha lawannya khaba. Tengok cantiknya bahasa ya, bahasa ayat 9 ayat 10. Qad aflaha lawannya wa qad khaba. Man zakkaha lawannya man dassaha. Dia kena belajar bahasa sikit-sikit ya. Karena kalamullah ini bahasa lughah. Kalau tidak paham bahasa macam mana memaham maksud bahasa itu nanti. Orang tuh kalau dia mentazkiyahkan dirinya, membersihkan dirinya, menyucikan dirinya, dia akan berjaya. Sembahyang akan terasa enak, ketaatan akan terasa indah, kemaksiatan akan terasa pahit, kemaksiatan akan terasa menjijikkan, dia akan benci kepada kemaksiatan. Itu orang sudah bertazkiyah, tidak mau berinteraksi dengan kedosaan karena dia sudah membersihkan dirinya. Itu maka Nabi Muhammad meminta Allah membantunya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka. Tolonglah aku ya Allah. Bila orang itu merasa dirinya perlu ditolong Allah, berserah kepada Allah, mendekati Allah, Allah akan tolong. Allah akan tolong. Subhanallah. Dua ayat ini saja ya, kalau coba kita perhatikan ayat 9 dan 10, dua ayat saja tidak sampai sebaris. Tidak sampai sebaris, kurang dari sebaris. Diperhatikan nanti balik rumah tengok terjemahnya, kalau boleh kalau ada tafsir baca tafsirnya. Kalau nak tengok ceramah di YouTube paling banyak ceramah tentang tazkiyatun nafs, banyak sekali ceramahnya, pandai-pandai saja mencarinya. Dua ayat ini saja ya, ayat 9 dan 10 sudah cukup untuk perhatian kita. Itu maka baginda bila baca ayat ini, baginda spontan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah tolonglah aku untuk bertakwa, tolonglah aku untuk bertakwa. Wa zakkiha, tolonglah aku untuk mentazkiyahkan, membersihkan jiwaku ini, diriku ini. Anta khairu man zakkaha,
Engkaulah sebaik-baik pentazkiyah ya Allah. Nabi saja minta kepada Allah ya, Nabi saja berserah kepada Allah. Kenapa kita tak baca doa itu? Kenapa kita tidak tahu? Wa zakkiha, tazkiyahkanlah, bersihkanlah, sucikanlah, kembangkanlah, majukanlah. Jiwaku ini, diriku ini, anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik orang yang mentazkiyahkan jiwaku. Anta waliyuha, tengok tu ayatnya, ayat doa tu, engkaulah yang menguasai jiwaku ini ya Allah. Anta waliyuha maulah, engkaulah pemiliknya, engkaulah menjaganya. Kita ini dijaga Allah. Orang tu dijaga Allah, Nabi saja dijaga Allah. Kalau Allah tak jaga, musuh akan jaga. Manusia itu dua saja, sama ada Allah tolong dia atau tidak. Kalau Allah tolong, bangun dia untuk pergi ke masjid, bangun dia untuk tahajud. Dia akan tidur awal, dia akan plan, dia akan rancang, dia akan berniat. Sebelum tidur, itu tandanya orang itu ditolong Allah. Bila Allah tak tolong, tidak ke masjid pun tak apa baginya, tidak rugi dia. Subhanallah. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menolong diriku, engkaulah pemiliknya. Maula itu ada makna yang punya ya. Maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah. Dua ayat ini perlu kita fokus ya. Dia semuanya 15 ayat. Ambil saja yang dua ayat tu. Ayat berapa tadi? Ayat 9 dan ayat 10. Kemudian kan hafal doa tadi ya. Doa nafsu. Kan hafal. Di internet banyak. Buka saja Google, ada di sana. Allahumma ati nafsi taqwaha. Type saja itu dah keluar semuanya. Muncul semuanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Ini di antara doa basic ya. Doa tentang nafsu. Lain lagi doa tentang hati, tentang qalb. Begitu juga ya. Dalam 3-4 hari yang lalu kita lihat ayat surah Al-Imran itu ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, ataupun ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu tentang qalb. Tentang qalb. Subhanallah. Di antara tujuan kita tujuan asas kita dalam hidup ini kata ulama, di samping mengurus body ya, di samping mengurus body, mengurus qalbun, hati. Karena hati itu motornya. Kalau motornya baik, body akan berfungsi dengan baik. Kalau motornya rusak, body akan rusak. Kalau dalamannya rusak, mata rusak, telinga rusak, mulut rusak, ujung jari pun rusak. Subhanallah. Subhanallah. Nafsu ya. Nafsu bahasa Al-Quran. Di sini nafsin. Nafsun. Nun fasin, nafsun. Kalau fanya baris di atas nafas, bukan mati ya. Nafsun fanya mati, nafsun nafsu. Kalau baris di atas nafas, nafas. Hurufnya sama. Kalau nafas, nafasun, nafas. Bahasa Melayu pun diambil pada bahasa Arab juga ya. Kalau nafsun, fanya mati, nafsun. Bahasa Melayu pun nafsu. Nafsu. Nafsu pada dasarnya maknanya keinginan, kemahuan. Nafsu yang sudah dididik, yang sudah dibersihkan, dia akan jadi nafsul mutmainnah yang disebut dalam surah sebelumnya, surah Al-Lail, surah Al-Fajr.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Balik ke belakang satu halaman. Sebelum surah Asy-Syams, surah Al-Balad, kemudian surah Al-Fajr. Di sana ada dalam ayat 27, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ini kategori nafsu. Nafsu yang sudah dididik dengan baik, dia akan tukar nama nafsul mutmainnah. Sebut dalam surah Al-Fajr. Nafsu yang ada baik ada tak baiknya, kadang banyak tak baiknya. Disebut dalam surah Al-Qiyamah. Juz 29 penghujung namanya Al-Lawwamah. Halaman 577 ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu yang kadang-kadang buat taat, kadang buat dosa. Buat taat, buat dosa, campur-campur dia. Kalau mutmainnah ini biasanya dia fokus kepada ketaatan. Mungkin silap juga sikit-sikit, tapi bukan dengan sengaja ataupun pilihannya. Kadang lupa, kadang lain sebagainya. Kalau masih berbuat kemaksiatan secara pilihan, dah tahu benda itu tak baik, masih dibuka, masih dilayarinya lagi, itu nafsul lawwamah. Halaman 577 ayat 2 surah Al-Qiyamah. Kalau lebih banyak tak baiknya mungkin 90% tak baik, ataupun 99%, ataupun 100% ya. Itu sebut dalam surah Yusuf nafsul ammarah. Nah, ini belajar nafsu nih. Jadi kita kena tahu status. Kalau tak tahu status susah tuh. Halaman 242 ayat 53 surah Yusuf Al-Ammarah. Ayat 53 surah Yusuf halaman 242. Kalau yang pegang Quran boleh baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini awal juz 13. Permulaan juz 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu al-ammarah bis-su'. Nafsul ammarah bis-su'. Satu lagi tadi al-lawwamah, nafsul lawwamah. Yang jadi target, nah ini kata ulama, tujuan mukmin hidup untuk mencapai target nafsu al-mutmainnah. Kerja kita hidup ini untuk mendidik nafsu, melatih nafsu untuk mencapai tahap nafsul mutmainnah. Perjalanan hidup ini perjalanan mendidik nafsu. Sasarannya apa? Mencapai nafsul mutmainnah. Dibahaskan oleh ulama, nafsul mutmainnah ini kawannya malaikat. Ada satu buku ya membahas secara detail tentang nafsu ini. Sudah banyak bahasa Melajunya. Ada terbitan Malaysia, ada terbitan Singapura. Kalau terbitan Indonesia sangat banyak. Tajuknya Roh. Di dalam membahaskan tentang nafsu. Perlu dibaca tuh. Kalau ingin mengenal nafsu, pembagiannya katanya dalam kitab Ar-Ruh itu nafsul mutmainnah kawannya malaikat. Nafsul ammarah kadang-kadang dengan malaikat, kadang-kadang dengan musuh. Nafsul lawwamah kawannya musuh, setan iblis, partnernya. Orang itu ada partner. Kalau partnernya malaikat, nafsunya nafsu al-mutmainnah. Subhanallah. Dan kita karena terasa dalam kehidupan kita ini. Kita karena tahu malaikat itu di samping mendampingi orang, dia kasih support, kasih motivasi, bawa message. Yang message-nya dikatakan apa? Ilham.
Mesej yang dibawa malaikat dikatakan ilham. Dikatakan juga dalam hadis lammah, ada juga. Mesej yang dibawa musuh namanya waswas. Mesej yang dibawa musuh namanya waswas. Bukan waswas dalam bahasa Melayu ya. Itu lain ceritanya. Ini waswas dalam bahasa Al-Quran apa itu? Dalam surah An-Nas, ayo dibaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas. Yang membawa waswas itu siapa? Al-Khannas. Khannas pembawa waswas. Alladzi yuwaswisu fi, dia bekerja fi sudurin nas, dia kerja dalam nih. Minal jinnati wan nas, sumbernya ada dua, ada daripada jinnah, syaitan iblis, ada an-nas, manusia sendiri. Manusia pembawa waswas. Subhanallah. Subhanallah. Jam 9 contohnya. Kalau orang yang bersama malaikat, malaikat kami nanti jangan sampai jam 10 tidur ji katanya. Ada haji itu tidur jam 10 atau 9:30. Bangun pukul 3 ya katanya. Itu kerja malaikat. Membawa bisikan yang positif. Maka dikatakan dalam hadis, cobalah nikmati bisikan positif yang dibawa oleh malaikatnya. Katakan apa tadi? Ilham. Katanya kalau datang malaikat membawa ilham, jawablah alhamdulillah. Nanti malaikat, orang ini kenal sama saya ini. Dia jempol saya, dia like saya, dia baca alhamdulillah. Karena dia like, karena dia jempol. Alhamdulillah ya Allah, engkau utuskan malaikat menyuruh aku tidur jam 10. Tiba orang yang tidak berdangan dengan malaikat, yang berdangan, yang berpartner dengan musuh, jam 10 tak tidur, 11 tak tidur, kadang 12 tak tidur lagi. Ada yang sampai jam 1, jam 2. Difikirkannya untuk bangun tahajud, tak. Ingat nak pergi ke masjid, tidak. Diblok oleh musuh tadi. Jalan ke masjid dibloknya, pemikir itu dibloknya. Dirintanginya orang itu dengan benda-benda yang tak perlu sebenarnya. Kebanyakan yang dilihat itu tak perlu. Yang perlu apa? Benda yang mendekatkan kepada Allah, yang mengingatkan kepada mati, alam kubur, akhirat, menambah iman, menambah cinta, itu yang penting. Karena makanan hati itu kata ulama cinta. Makanan hati cinta. Benda yang berhubung kait dengan cinta itulah keperluan hati. Hati dijadikan untuk mencintai Allah. Hati dicipta Allah, hati yang paling mahal dalam diri manusia, qalb. Itu yang paling mahal. Tujuan asasnya, makanan asasnya al-hubbu. Ghizaul qalbi al-hubb. Ghizaul qalbi al-hubb. Makanan hati adalah cinta. Ada cinta dalam ni. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kitabullah, cinta rumah Allah, cinta salihin, cinta ilmu. Ada tak? Kalau ada, itulah makanan hati. Kalau tak ada, berarti hatinya merana, hatinya sakit, jangan-jangan mati. Wah, subhanallah. Panjang ceritanya, 2 ayat saja kita bahaskan. Menarik sekali ya. Kerja kita hidup ini mengurus body, betul. Maka orang tu takut sama COVID. Dia mencegah diri pada COVID. Betul lah tu. Memang betul. Body penting. Kemudian nafsu lagi. Nafsu diurus. Membersihkan daripada sifat-sifat yang tercela, akhlak yang tak baik, mencapai target nafsul mutmainnah. Apa tandanya? Tandanya orang itu nafsul mutmainnah, kawannya malaikat, dia buat keridhaan Allah saja. Bila orang itu dengan malaikat, Allah bersamanya. Allah support, Allah tolong. Malaikat tolong. Ada 10, mungkin besok kita bincang ya. Tapi besok Jumat ya. Ada 10 fasiliti yang diberikan Allah kepada mukmin. Mungkin nanti hari Ahad kan nanti atau hari Senin. 10 fasiliti yang diberikan Allah kepada mukmin untuk membantu kekuatan mukmin termasuk malaikat tadi.
termasuk ilmu, termasuk keimanan, keyakinan, Al-Quran, kata-kata ulama. Begitulah ya. Yang jelasnya dua ayat ini subhanallah sangat hebat sekali ya. Ayat berapa tadi? Ayat 9 dan 10. Jangan lupa doa tadi. Kita ini kerja kita mengurus nafsu, mengusai nafsu. Subhanallah. Mengurus hati. Kalau nafsu ini nafsul mutmainnah, kalau qalbunnya qalbun salim. Qalbun yang jadi targetnya qalbun salim yang disebut dalam surah Asy-Syu'ara. Illa man atallah biqalbin salim. Maka perlu baca doa, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Imam yang baru tu sering dibacanya doa ini. Tengok ayat Bismillah halaman 371. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Qalbun salim. Qalbun salim, hati yang sehat sejahtera, hati yang bersih dari sifat-sifat tercela. Jadi ada qalbun salim, ada nafsul mutmainnah. Doa nafsu, di samping doa tadi ada juga doa Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ataik. Ada juga doa nafsu. Kita kena belajar, kita kena berdoa karena Nabi Muhammad sendiri berdoa. Sahabat berdoa, orang-orang saleh berdoa. Kenapa kita macam tak perlu, bukan tak perlu ya, mungkin karena belum belajar ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah. Jangan lupa bersama orang beriman ada malaikat dan ada Allah. Bersama orang yang lalai ada syaitan iblis. Allah berlepas tangan. Allah tak urus. Allah tak urus. Allah serahkan mereka kepada musuh. Karena Allah sudah membuat warning dalam surah An-Nas, mintalah perlindunganku, kata Allah. Dalam surah An-Nas surah menyuruh kita minta perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, mintalah, bacalah, doalah, sebutlah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun nas. Kenapa kita tidak berlindung kepada Allah padahal sudah ada ayat khas, surah khas penutup Al-Quran menyuruh kita berlindung kepada Allah. Penyudahan Al-Quran, ayat menyuruh kita berlindung. Qul itu perintah ya, menyuruh membaca a'udzu birabbin nas, lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun nas, sebagai Malikin nas, sebagai Ilahin nas, lindungilah aku dari min syarril waswasil khannas. Jadi kejahatan waswas si khannas. Apa itu waswas? Jangan ke masjid katanya. Jangan tidur awal katanya. Jangan pegang Quran katanya. Jangan duduk dalam majelis ilmu katanya. Jangan tambah ilmu. Karena orang itu bila tambah ilmu biasanya dia akan berubah. Dia akan melawan sama musuh nanti. Ini yang musuh tak mau. Dia tak mau manusia ini melawan. Maunya akur dengan dia. Maunya orang ini jadi konco dia, jadi grup dia. Banyak lagi. Kalau cerita tentang grup setan iblis ini banyak dalam Quran. Ada dalam surah Fatir, ada dalam surah Kahfi, ada dalam surah Bismillah Al-Mujadilah, ada banyak lagi ceritanya itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan surah lagi. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Allahumma ihfazna fil hali wal ma'al jisman wa ruha. Allahumma ihfazna fil hali wal ma'al
جسما وروحا اللهم احفظنا في الحال والمآل جسما وروحا يا مجيب السائلين واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا مجيب السائلين اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اكتب لنا كل الخير اللهم هيئ لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم احفظ أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا أصبحنا من أهل القبور اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة وادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين اللهم نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رحمن يا رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.